bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan muslim. Bisakah kita memastikan diri kita meninggal dalam keadaan muslim? Sementara ayat ini wala tamutunna, larangan, jangan kau mati ya. Ajakmu mati ya, kecuali engkau muslim. Bisakah kita mengatur kematian kita? Apa maknanya? Bahwa kalau kamu ingin mati dalam keadaan Islam, engkau ingin mati sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka teruslah jaga perintah Allah, teruslah ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, apa itu sunnah? Sunnah Rasul. Sunnah itu terdiri daripada 3. Ada namanya aqwal, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah. Itu sunnah qauliyah namanya. Ada juga sunnah takririyah. Nabi tidak mengucapkannya, Nabi tidak memerintahkannya, tapi Nabi tidak melarang. Meskipun ada orang lain yang melakukannya dan dia membenarkannya, itu namanya takririyah. Ada namanya sunnah fi'liyah. Nabi tidak mengucapkannya, tapi Nabi melakukannya. Kenapa kok seperti ini? Ya Nabi pernah begini. Ya, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Memuji-muji Nabi. Maulid itu kan memuji-muji Nabi. Seperti tadi, asyraqal badru alaina, telah bercahaya bulan purnama di atas kami. Anta syamsun anta badrun, engkau matahari, engkau laksana rembulan di bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa gali, engkau laksana minyak kasturi yang sangat mahal harganya. Itu pujian, sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu boleh? Apakah itu tidak dilarang memuji-muji Nabi? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kenapa kita dilarang memuji Nabi? Allah saja memuji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau telah berada pada puncak akhlak yang tertinggi. Jadi kalau ada orang melarang memuji Nabi, ya gimana caranya? Allah sendiri dalam Al-Quran berulang-ulang kali memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi keluar dari masjid, masih subuh, beliau pakai surban. Surbannya punya lari-lari, punya garis-garis. Disebutlah surban itu kalau bahasa Arabnya namanya burdah. Ketika Nabi keluar dari pintu masjid, ada seorang sahabat, Abu Lubabah. Dia memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya. Lama dia memuji Rasulullah. Rasulullah tidak melarang orang itu untuk memuji-muji dirinya. Malahan setelah selesai syairnya dia ucapkan satu persatu, Nabi memberikan dia hadiah yang berupa selimut atau burdah, surban tebal. Makanya banyak kasidah-kasidah yang diunggah, yang dibikin oleh ulama kita, diberi namanya burdah. Burdah itu hadiah Nabi kepada orang sahabat Nabi yang memuji-muji Nabi. Nabi tidak melarang, justru Nabi memberi hadiah. Ada burdah yang sangat terkenal di dunia ini, teristimewa di Indonesia, namanya burdah Al-Busiri. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairal
khalqi kullihim. Nah, itu Maula pasti kita pernah dengar. Itu kasidah Burdah Al-Busiri. Suatu ketika Imam Al-Busiri dia sedang sakit, lumpuh badannya, tidak berdaya. Dia bermimpi dengan Rasulullah. Datang Rasulullah menjumpainya. Bahagia hatinya, ya Rasulullah, terima kasih engkau datang kepadaku yang hina ini. Aku akan membuatkan syair untukmu. Maka Imam Al-Busiri membuat burdah, kasidah yang maknanya pujian-pujian kepada Rasulullah, 160 bait. Dalam mimpinya setelah selesai burdah itu dia tulis, datang kembali Rasulullah dalam mimpinya Imam Al-Busiri. Nabi menyapu badannya yang lumpuh. Pada seketika itu juga dia tersadar dan terbangun, sembuh Imam Al-Busiri. Dalam kasidah burdah itu dikatakan kam abra'at, berapa banyak Nabi menyembuhkan orang yang hanya disentuh satu kali oleh Nabi dan dia sembuh. Ada sahabat keluar biji matanya di medan perang, diambil Nabi, disatukan kembali dan dia melihat seperti semula. Ali bin Abi Thalib tidak bisa melihat sama sekali, hanya dipegang dan ditiup oleh Rasulullah, sembuh matanya. Ada sahabat terputus tangannya, hanya disentuh oleh Nabi, kembali pulih seperti semula. Dan tidak sedikit kejadian itu berulang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu terjadi pada Imam Al-Busiri yang ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi. Artinya apa? Rasulullah itu adalah basyarun la kal basyar. Dia adalah manusia tapi tidak seperti kita. Dia adalah yang disebutkan dalam Al-Quran itu mubasysyira wa nazira. Orang yang diutus oleh Allah membawa berita gembira, yang selalu membawa bahagia ketika kita mengenang beliau. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Lalu kita selalu bertemu orang-orang yang membid'ahkan maulid. Dalam Al-Barzanji dikatakan wa arda'athu ummuhu Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafathu inda wiladihi alaihi salatu wassalam bi Bushra. Dan yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir adalah ibunya. Setelah ibunya kemudian menyusuinya namanya Suwaibah, Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah ini? Allati a'taqaha, perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalam. Ketika dia datang kepada Abu Lahab berkata, wahai Tuan Abu Lahab, istri saudara Anda Abdullah bin Abdul Muttalib telah melahirkan dengan selamat. Bahagia rasa hatinya Abu Lahab. Pada seketika itu dengan kontan dia berkata, engkau merdeka. Engkau merdeka dari perbudakanmu. Dan sekarang pergilah engkau menyusui Muhammad. Nah, pergilah engkau menyusui anak itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Walhasil ketika Abu Lahab meninggal dunia, saudaranya Abu Lahab ini namanya Abdus Syams. Dia bersaudara dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Hamzah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab.
Dia bertanya, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di neraka? Nabi bilang, masih saka. Siang malam api terus. Kecuali malam Senin, saya dapat istirahat sebentar. Setiap malam Senin. Ini hadisnya sahih, tidak bisa dibantah. Abu Lahab mendapat keringanan azab. Dalam riwayat hadis sahih, gara-gara dia bergembira dengan lahirnya Rasulullah dan dia memerintahkan budaknya ini untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap malam Senin azabnya di stop dan dia bisa minum dari celah jarinya seperti orang yang menyusu. Hanya ada celah di jari-jarinya, kemudian dia menyusu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini keadaannya Abu Lahab yang nyata-nyata tidak percaya kepada Allah, memerangi Rasulullah. Bagaimana kalau kita yang bergembira dengan lahirnya Rasulullah sepanjang hidup kita, dan kita tidak musyrik, dan kita tidak pernah durhaka kepada Allah? Tentu kita akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ragu setitik pun bahwa apa sih tujuannya bermaulid? Tujuannya bermaulid ya supaya kita dapat rahmat Allah, dapat syafaatnya Rasulullah. Baik, terakhir daripada asyraka yang kita berdiri tadi, anta ghaffarul khataya, engkau maha pengampun bagi dosa-dosa. Wazunubil mubiqat, dan engkau maha pengampun bagi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil kita berwudu hilang, dosa-dosa kecil kita bersedekah hilang, dosa-dosa kecil kita masuk di masjid menyapu sedikit sudah hilang. Tapi kalau dosa-dosa besar, sumpah palsu, ya berzina, minum, membunuh, durhaka kepada orang tua, ini dosa besar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tidak bisa terhapus kecuali benar-benar bertaubat. Masalahnya banyak orang baru mau taubat mati nih. Nabi melo taubat merencana ke puasangi waktu ay melo kama puasa nah. Dia pernah puasa mati nih. Bagaimana nih? Maka Nabi mengatakan, inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu aku akan persembahkan kepada umatku yang pelaku dosa-dosa besar. Jadi kalau banyak dosanya, jangan pernah, semakin banyak dosamu semakin dekatkan dirimu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan begini, apa gunanya banyak salawat kalau tidak sembahyang? Apa gunanya banyak sembahyang kalau kurang salawat? Jawabannya semua baik. Orang yang tidak salawat tapi rajin sembahyang, mudah-mudahan karena rajin sembahyang akhirnya nanti rajin juga bersalawat. Sebaliknya, dia rajin salawat tapi belum sembahyang, mudah-mudahan karena banyak salawatnya, berkahnya salawatnya akhirnya nanti sembahyang juga. Jadi tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu tidak mau maulid. Itu cara namanya masalah apa? Dia lo mau mulu. Dia tuh nana sempajang. Jadi salat kurang salawat bagus juga. Mudah-mudahan karena salatnya nanti dia banyak salawat. Banyak salawat tapi belum sembahyang, ya biar tahu dia. Mudah-mudahan dengan kecintaannya terhadap salawat akan menggerakkan hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW hidupnya itu sudah by design. Sebenarnya semua juga kita ini sudah diatur kehidupan kita. Sebelum lahir ke dunia, ayahnya sudah meninggal dunia. 6 tahun usianya meninggal ibunya. 8 tahun usianya meninggal kakeknya. Pas perjuangannya
sangat membutuhkan pembelaan meninggal pamannya. Pas puncak-puncak perjuangannya meninggal Khadijah, istri yang sangat mendukungnya. Beliau diusir dari kampungnya, diperangi, ingin dibunuh, bahkan patah gigi taringnya. Bayangkan betapa beratnya perjuangannya Rasulullah, takdir-takdir yang dia lewati. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, kalau hidupmu menderita, hidupmu terasa berat, masih salat aja ya, megala ada ujianku cede nekan nasi ka abala malasa si maga si kasiasi Hidup kita ini tidak ada artinya kalau kita merenungkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak lahir dia sudah tidak melihat ayahnya, usia 6 tahun sudah tidak ada ibunya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Takdir yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Jangan kita pernah berpikir, Aidena adalah Allah Ta'ala, kenapa saya jadi orang miskin? Maunya bapak saya, nenek saya orang kaya. Maunya saya tinggal di Makkah. Jangan kita terlalu berpikir macam-macam. Perjuangan yang terberat bukan salat. Perjuangan yang terberat adalah engkau menerima semua takdir hidupmu, mulai lahir sampai meninggal dunia. Apapun yang datang, ammai. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.